sahabat Gadara Muda, salam muda luar biasa. Pernah merasa malas, tidak mau melakukan sesuatu? Pengennya cuma duduk manis, santai, menikmati pemandangan mungkin, tanpa mengerjakan apa-apa. Wow, dalam satu waktu itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tapi jika ini dirasakan terus-menerus, sepertinya kita perlu berpikir lagi, apa penyebab malas ini hingga timbul terus-menerus. Malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Bermalas-malasan artinya duduk atau tiduran dan sebagainya tanpa berbuat sesuatu atau berlengah-lengah. Lalu, kenapa ini terjadi terus-menerus sehingga semua hal jadi terlewatkan, bahkan menjadi tertinggal dari waktu yang telah ditentukan? Bisa jadi malas timbul karena beberapa hal ini loh. Yuk, cek apa saja yang membuat kita terus merasa malas. Penyebab malas. Yang pertama adalah nutrisi yang buruk. Selanjutnya ada kelelahan, kurang percaya diri, kurangnya rasa tanggung jawab, gangguan, kurang motivasi, penundaan, dan gaya hidup yang buruk. Pertama yaitu nutrisi yang buruk. Apa yang kita makan dan minum menentukan tingkat energi dan aktivitas otak. Kehidupan yang modern mempengaruhi makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat untuk otak dan tubuh kita. Tentunya hal ini membuat kita menjadi mudah lelah, mudah stres, hingga malas karena nutrisi tidak tercukupi. Kedua adalah kelelahan. Terkadang, kita berusaha terlalu keras di sekolah atau tempat kerja, sehingga saat sampai di rumah kita sudah kelelahan. Aktivitas mental membutuhkan energi dan pikiran yang jernih. Ketika kita kelelahan, pikiran kita menjadi tumpul dan mencegah tubuh berfungsi secara efektif. Maka dari itu, mari kita belajar untuk merencanakan bagaimana kita akan menghabiskan waktu dan membagi tanggung jawab secara bijaksana untuk menyelesaikan hal-hal penting. Lalu yang ketiga adalah kurang percaya diri. Jika kita percaya pada diri sendiri, kita akan memiliki dorongan untuk menyelesaikan sesuatu di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja untuk membuat hidup kita nyaman. Namun, jika kita tidak menghargai diri sendiri dan tidak percaya diri, kita tidak memiliki alasan untuk melakukan dan menyelesaikan hal dengan baik. Penyebab rasa malas yang keempat adalah kurangnya rasa tanggung jawab. Kurangnya rasa tanggung jawab cenderung membuat seseorang menjadi tidak disiplin. Namun, ada hal yang paling umum sebagai penyebab seseorang menjadi kurang bertanggung jawab. Pertama, karena sesuatu yang akan dikerjakan terlalu berat. Kedua, karena seseorang merasa sudah cukup pintar, cukup hebat, atau cukup kaya. Penyebab malas yang kelima adalah adanya gangguan. Dalam dunia serba canggih saat ini, yang ada di genggaman kita yaitu handphone merupakan hal pertama yang sering mengganggu konsentrasi kita. Gangguan lain bisa berupa memikirkan acara di hari selanjutnya yang mungkin lebih menarik, misalnya jalan-jalan. Lalu teman yang banyak bicara dan tidak memberikan kita waktu untuk fokus kepada hal yang kita kerjakan merupakan sebuah gangguan juga. Yang keenam adalah kurangnya motivasi. Motivasi secara umum mengejar kepuasan batin. Namun, saat motivasi itu menurun atau hilang, kita menjadi malas melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Saat kita tidak memiliki motivasi,
untuk mengejar sesuatu, maka ada aja alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan. Penyebab menurunnya motivasi bisa bermacam-macam, seperti ketakutan, putus asa, kepahitan, dan juga kesedihan. Penyebab ketujuh adalah penundaan. Kemalasan biasanya terjadi ketika menunda sesuatu yang perlu dilakukan. Walaupun tidak mendesak, mengapa kita harus menundanya ketika kita bisa melakukannya sekarang? Ketika orang malas dihadapkan dengan tugas sederhana, mereka akan menundanya sebelum menyadari bahwa hari lain telah tiba dan pekerjaan sederhana bahkan berat lainnya sudah menunggu. Semakin banyak kita menumpuk, semakin kecil kemungkinan kita untuk memulai karena tugas yang kita lakukan bertambah besar. Penundaan hanya membuat segalanya lebih sulit. Penyebab kedelapan adalah gaya hidup yang buruk. Apakah kita nongkrong di kafe dari sore hingga tengah malam, nonton film berjam-jam, begadang karena telepon terlalu lama, aktif di media sosial hingga tengah malam, dan ini menjadi kegiatan harian? Lalu esoknya kita harus bangun pagi untuk sekolah atau bekerja. Jika kita adalah korban dari hal ini, kita akan mengalami kelelahan dan rasa mengantuk yang ditandai dengan kemalasan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pikiran kita membutuhkan istirahat yang cukup, dan jika tidak, hal itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk bekerja dengan efektif. Bayangkan, berapa banyak waktu yang kita buang untuk tidak menyadari hal-hal di atas. Dan kemudian, pikirkan apa yang dapat kita lakukan selama waktu yang terbuang ini. Gadera muda tidak mengatakan kita harus kaku ketika sekolah dan bekerja. Hanya saja, perlu memahami bahwa cara menata waktu yang kita miliki sangat penting. Ya, ini adalah kehidupan kita. So, mari kita tata dan kita jalankan dengan lebih baik untuk masa depan lebih menarik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.